Pesawat milik Tiongkok masuk ke wilayah Malaysia, ada apa sebenarnya? Kembali dunia dikejutkan oleh sengketa di wilayah Laut Cina Selatan. Demi mempertahankan 9 garis putus-putus, Beijing mengerahkan angkatan udara miliknya ke wilayah Blok Kasawari. Jumlah pesawat tempur yang dikerahkan berjumlah 16 pesawat. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya RRT atau Republik Rakyat Tiongkok melakukan pelanggaran. Sebelumnya pada tahun 2020, kapal penjaga pantai milik RRT diketahui memasuki wilayah Laut Cina Selatan. Langkah demi langkah pun sudah ditempuh oleh kedua belah pihak sampai-sampai Indonesia menarik diplomatnya dari kedutaan besar Beijing sebagai bentuk protes. Semenjak akhir Perang Dingin dan runtuhnya raksasa Uni Soviet, Tiongkok muncul sebagai raksasa Asia menggeser kedudukan Jepang sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia. Kemunculan Tiongkok ini juga mempengaruhi stabilitas keamanan atau dengan kata lain, membuat beberapa negara di sekitarnya merasa terancam. Mulai dari Taiwan, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Tiongkok telah meningkatkan kekuatan ekonomi dan militernya. Dengan kata lain, mereka dapat menggertak negara-negara yang berusaha mencegatnya melakukan ekspansi ke wilayah Laut Cina Selatan. Baru-baru ini ketegangan kembali terjadi lantaran dunia internasional mendengar kembali kabar bahwa terdapat 16 pesawat tempur Beijing memasuki wilayah Malaysia. Seperti yang dikatakan pihak ASEAN Maritime Transparency Initiative atau AMTI pada 7 Juli 2021. Mereka mendekat dengan jarak 60 mil laut dari Sarawak terbang dalam formasi taktis. Perlu diketahui bahwa wilayah Laut Cina Selatan ini sebenarnya sudah lama diperebutkan oleh RRT dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan wilayahnya yang mengandung sumber daya alam yang melimpah. Diharapkan pada tahun 2023 Kasawari dapat menghasilkan 900 juta kaki kubik per hari. Keberadaan perusahaan minyak dan gas Malaysia ini rupanya meyakinkan Tiongkok bahwa di wilayah Laut Cina Selatan tersimpan banyak sekali kekayaan alam. Militer Cina dilaporkan telah mengganggu operasional lapangan gas Malaysia di perairan Laut Cina Selatan atau LCS dalam beberapa pekan terakhir. Cina bahkan menerjunkan pesawat tempurnya di dekat wilayah Blok Kasawari yang berada dalam teritori Malaysia awal Juni kemarin. Pada 1 Juni, tepat sebelum pekerjaan konstruksi di Kasawari dimulai, 16 pesawat militer Cina mendekati dalam jarak 60 mil laut dari Sarawak terbang dalam formasi taktis, ujar ASEAN Maritime Transparency Initiative atau AMTI dalam laporan terbarunya yang rilis 7 Juli dikutip Jumat 9 Juli 2021. AMTI menambahkan bahwa hal ini menunjukkan komitmen negeri tirai bambu dalam mempertahankan klaim 9 garis putus-putus di LCS, di mana juga mencakup wilayah eksplorasi gas itu. Ini menunjukkan lagi kegigihan Beijing dalam menantang kegiatan minyak dan gas tetangganya di dalam zona ekonomi eksklusif yang mereka klaim sendiri, kata AMTI. Dan patroli udara yang kemungkinan bukan kebetulan menunjukkan kesediaan Beijing untuk terlibat dalam eskalasi untuk menekan klaiman state lain akan mundur. Blok Kasawari sendiri adalah area eksplorasi minyak milik perusahaan negeri Energi Nasional Malaysia, Petronas. Kasawari hingga saat ini sedang dalam pengembangan produksi setelah ditemukan sekitar 3 triliun kaki kubik sumber daya gas di wilayah itu. Pada tahun 2023, Kasawari diharapkan menghasilkan hingga 900 juta kaki kubik per hari. Aksi ini bukanlah yang pertama dilakukan oleh Cina. Menurut AMTI, sebuah kapal Cina juga mengganggu rig pengeboran minyak di lepas pantai Malaysia pada November lalu. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia, dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu, seperti Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai perairan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus. Ini mencakup areal seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi atau 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan politik di kawasan.
Sementara itu, belum ada komentar Cina soal laporan ini. Malaysia juga belum memberi pernyataan baru. Wakil Direktur Pusat Studi Pertahanan dan Keamanan Internasional atau CDISS di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, Adam Leong Kok Wei, menilai manuver Cina di udara Laut Cina Selatan bertujuan untuk menguji kekuatan pertahanan udara Malaysia. Menurutnya, dikutip dari The Diplomat, Cina sekali lagi mengerahkan kekuatannya melawan klaim Malaysia di Cina Selatan. Laut Cina Selatan kali ini menggunakan kekuatan udara dan bukan pengerahan kapal penjaga pantai atau milisi maritim biasa. Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat atau PLAAF menerbangkan 16 pesawat yang terdiri dari pengangkut udara multiperan Ilyushin 276 dan CNE-20 di atas wilayah udara zona maritim Malaysia yang dekat dengan Sarawak. Jelas yang dikutip dari The Diplomat Kamis 3 Juni 2021. Menurut Royal Malaysian Air Force atau RMAF, satu skuadron pesawat PLAAF terbang dalam formasi taktis dan melewati dekat South Lusonia Shoals yang dikelola oleh Malaysia yang terletak di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia, tetapi diklaim oleh China sebagai bagian dari klaim 9 garis putus-putus yang ekspansif. Kendali darat RMAF menghubungi pesawat PLAAF untuk identifikasi dan maksud penerbangan tetapi tidak mendapat tanggapan yang mendorong RMAF untuk mengacak pesawat tempur ringan atau LCA Hawk 208 untuk mencegah dan mengidentifikasi secara visual pesawat tersebut. Setelah dicegat oleh RMAF LCA, pesawat PLAAF berbalik dan terbang keluar. Kapal terbaru pertahanan udara Malaysia oleh PLAAF ini mungkin dimaksudkan untuk menguji respon pertahanan udara negara itu dan mengumpulkan intelijen elektronik seperti tanda tangan radar RMAF dan waktu pengacakan, ungkapnya. Ini mungkin juga terkait dengan strateginya untuk menegaskan kendalinya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina secara teratur mengirim kapal penjaga pantai dan milisi maritim ke ZEE Malaysia. Kemudian pada April 2020, China mengirim kapal survei Haiyang DZ-8 dengan 10 kapal penjaga pantai dan milisi maritim untuk membayangi kapal eksplorasi minyak kontrak Petronas sekitar 324 km dari pantai Malaysia, paparnya. Hal ini mendorong Angkatan Laut AS dan Angkatan Laut Australia untuk mengirim armada kecil kapal tempur ke tempat kejadian untuk memeriksa operasi maritim China. Setelah menghabiskan beberapa hari di daerah itu, kapal-kapal Cina, AS, dan Australia diam-diam pindah. Awal tahun ini, Cina sempat melakukan tindakan kurang ajar lainnya di Cina Selatan. Laut Cina Selatan yang menjadi pengingat bagi Malaysia untuk selalu waspada dan memiliki aset militer yang cukup untuk mencegah tindakan serupa, katanya.